Halo Ings People, apa kabarnya? Baik kan pasti ya? Ya sama lah, kita juga baik-baik juga kan? Seperti biasa, kita akan sharing-sharing dan ngobrol santai. So, welcome to Sharing Season 2! Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat menarik ya. Suka ngobrol, ya mudah berbakat juga ya. Kita sambut Mas Alim Rasyid. Halo semuanya, thank you Mas Chris for having me. Thank you. Oke Mas Alim, gimana nih kabarnya nih? Puji Tuhan, baik Mas Chris. Mas Chris juga apa kabar? Baik Mas Alim. Ya, Mantap. Nah Mas Alim, sekarang kesibukannya apa aja sih? Kesibukannya sih sebenarnya masih harus menyelesaikan magang dulu ya di Nixindo dan juga lagi mau mempersiapkan untuk skripsi. Wah mantap. Semoga sukses lah. Amin. Mas Alim ini di Nixindo sebagai apa nih kalau boleh tahu Mas? Saya sebagai copywriter dan juga scriptwriter internship. Internship ya. Berarti masuk divisi marketing dong? Di divisi marketing, betul. Divisi marketing. Wah, mantap ya. Muda, internship, masuk di divisi marketing. Berarti jurusan kurang lebih komunikasi ya, Mas? Komunikasi. Dan emang di penjurusan di marketing communication juga. Wah, gila tuh. Ya, guys, patut dicontoh ya untuk komunikator-komunikator, komunikasi. Mas Alim, jadi gini nih. Saya ini punya kekhawatiran, Mas. Kekhawatiran apa, Mas? Nah, ini sebenarnya menarik ya. Jadi kan saya ini bukannya kolot ataupun yang gaptek gitu, bukan seperti itu. Saya suka dengan teknologi. Saya punya kekhawatiran di balik kesukaan saya akan teknologi sih sebenarnya. Oke. Gitu. Jadi saya ini merasa bahwa dengan perkembangan teknologi yang ada dan informasi ini akan membuat kita tuh semakin mageran. Oke. Mas Chris, jadi sebenarnya nih awal ini disclaimer dulu aja sih. Iya, disclaimer dulu ya guys ya. Disclaimer ini hanya pendapat dari saya. Jadi perihal benar atau tidaknya, ya itu balik lagi ke audiens ya. Iya. Oke, jadi kalau menurut saya kalau ngomongin tentang teknologi dan berarti kan ini kan kita mulai menyambungkan pada implikasinya di kehidupan ya. Iya. Iya kan? Emang kalau misalnya ngomongin narasi yang pernah berkembang di 5 tahun kebelakangan kan, emang banyak pekerjaan-pekerjaan yang akan digantikan dengan robot gitu loh. Nah itu tuh kan, Iya, jadi kan kita malah ketakutan sendiri nggak sih? Tapi kalau menurut pandangan saya itu adalah robot dari produk teknologi itu emang diciptakan bukan untuk menggantikan manusia. Oke. Lebih untuk membantu pekerjaan manusia gitu loh. Wah ini notes nih ya. Ya. Untuk membantu, mempermudahkan ya, bukan menggantikan. Bukan ya. menggantikan, karena kita kan udah ngelihat pengaplikasiannya di banyak sektor, bukan cuma dari sektor industri doang yang udah pakai robot, cuma kayak rumah tangga pun juga udah ada yang pakai robot. Iya. Kayak apa ya? Ya, kayak bersihin nyapu. Ya, yang mesin yang bisa nyapu sendiri. Yes. Itu kan basically kan produk dari teknologi itu sendiri Yeah. kan. Dan bukan berarti orang yang punya itu pun juga nggak nyapu dan nggak ngepel, karena kan emang balik lagi teknologi itu punya keterbatasannya masing-masing gitu loh. Jadi emang kalau menurut saya pun juga emang harus disikapi juga dengan cukup bijak ya kalau masalah ke perkembangan teknologi ini, karena emang teknologi itu membantu bukan untuk menyelesaikan. Iya, jadi berarti tidak 100% bisa menyelesaikan masalah bisa kita menyelesaikan kita. Karena kan kita juga tetap harus ya melakukan sendiri gitu loh. Yes. Pada akhirnya. Walaupun kita emang udah dibantu dengan teknologi. ya. Apalagi di pengembangannya itu kan banyak trial and error ya. Kita pernah lihat beberapa kali kayak mobil listrik lah kita ambil contohnya kan. Yes. Kan itu kan pasti kan developingnya kan itu kan nggak mungkin lebih, nggak mungkin kurang dari 3 tahun gitu. Pasti kan emang pencanangan programnya itu udah lebih
dari 5 tahun ke belakang baru bisa di-develop dan sekarang udah jadi barang jadi seperti Cukup ini. waktu yang lama ya. Ya, jadi emang untuk mengakali waktu yang ada pun kita juga masih punya banyak waktu untuk berkembang aja gitu loh. Betul. Kalau ngomongin dari sektor itunya ya, apa pekerjaan, Yes. skill set. Jadi ya kurang lebih sih seperti itu Mas Kris. Oke, terima kasih Mas Salim. Ini insight juga ya. Buat Inks People juga ya, pada akhirnya robot itu hanya untuk mempermudah pekerjaan Hanya manusia. untuk mempermudah. Karena kan kalau ngomongin robot itu kan sebenarnya kan dia kan diprogram kan dia. Betul. Itu. Diprogram dan yang pada akhirnya pun juga yang ngisinya pun juga dari manusia-manusia juga. Yes. Iya kan? Karena kan database yang di-input masuk ke dalam robot itu kan keseharian-keseharian yang pernah yang suka kita lakukan gitu loh. Kayak memasak, menyapu, ngepel. Itu kan tetap dari manusia-manusianya juga kan yang mengisi program itu. Dan ya emang selalu harus ada sampel size-nya untuk dimasukkan ke sana gitu loh. Jadi emang kebutuhan akan manusia pun juga masih sangat tinggi. Jadi ya jangan terlalu takut lah untuk digantikan sama robot. Ya. Dan sempat denger juga nih Mas Salim nih, kan kalau nggak salah di China ya, kalau nggak salah ya, itu udah ada yang namanya driver otomatis ya, taksi ya. Oh oke, taksi. Iya, taksi otomatis ya, berarti itu kendaraannya ya yang otomatis ya, Iya. dengan autopilot ya. Autopilot. Nah, itu kan pasti jadinya secara tidak langsung bakalan mengurangi taksi driversnya sendiri nih, Oke. ya kan? Nah itu gimana itu ya masalahnya? Maksudnya kan itu kekhawatiran yang sangat ini juga nih, pro dan kontra juga nih Mas. Ya betul. Kalau saya memandangnya adalah berarti kan itu kan supir itu kan digantikan oleh robot lah ya, autopilot. Jadi itu pun menurut saya juga tetap butuh ada orang yang stay di sana karena kita nggak tahu kapan sistemnya bisa error dan itu kan pasti kan akan mempengaruhi pengalaman dari penggunanya gitu loh. Karena kan ekspektasinya kalau misalnya ngomongin tentang taksi online, apalagi penggeraknya maksudnya pengendaranya bukan manusia gitu, pasti kan ada kekhawatirannya sendiri gitu loh untuk masalah keamanan. Jadi emang menurut saya harus ada tetap untuk satu orang stay di dalam sana. Terlepas itu autopilot atau bukan. Cuma harus dikaji dulu ya, mungkin ya dikaji dulu ya. Tapi karena secara penerapannya saya juga belum paham sih ya. Maksudnya apakah emang benar-benar nggak ada supirnya atau mungkin emang itu bisa di tracking gitu. Jadi somehow tiba-tiba ada problem gitu bisa langsung disamperin dari pihak developernya gitu loh. Aku juga belum paham sih Mas untuk masalah penerapannya itu. Cuma kalau yang ada di bayangan aku sih seperti itu. Oke. Ya memang ya, dunia metaverse sekarang itu kan perkembangannya sungguh pesat ya. Apalagi AI-nya juga, artificial intelligence-nya ya kan. Jadi keinget beberapa film nih Mas Salim nih. Oke. Ya kan? Kayak contoh nih, Ready Player One. Oke. Ya kan? Kita masuk ke dunia virtual reality. Iya, benar. Ya kan? Dan ada beberapa anime juga. Iya. Kayak Sword Art Online atau dulu tuh ada namanya HGU juga, game PS1, PS2 ya. Oke. HGU. Nah, itu kan kita masuk ke dunia reality. Ya Mas Salim ya. Iya, betul. Nah, itu kan kita bisa jadi ya. Maksudnya kan bisa saja kita bisa build karakter sendiri di sana ya. Dan bahkan kan ini yang udah pernah kejadian di game-game online yang sudah pernah saya mainkan ya. Betul. Contoh tuh dulu ada namanya games itu kan Audition. Ayo Dance ya kan? Ayo Dance inget banget ya kita masa-masa SMP ya. SMP. Zaman kita main ke warnet. Iya, main warnet ya kan dengan mie goreng 2 ya kan. Kalau nggak gitu es teh manis ya kan. Iya. Masih ingat tuh zaman-zaman itu Mas. Itu kan kita pembentukan karakternya sendiri. Iya. Ya kan? Dan istilahnya juga kita nggak tahu nih gendernya itu dia apakah asli perempuan atau asli laki-laki. Oke. Iya kan? Iya. Ya kalau bahasa dulu adalah hode bilangnya. Oke. Hode ya. Hode. Jadi kita bilangnya dulu hode. Nah itu sedikit menarik ya. Maksudnya itu
kita kan juga jadinya juga ada kekhawatiran juga ya. Kita nggak bakalan tahu ya. Iya benar-benar. Lawan main kita siapa, atau kita nggak tahu nih, kita harus berbicara terhadap perempuan kah? Kita menempatkan diri kita tuh atau terhadap laki-laki kah? Nah, kalau itu gimana tuh? Sebenarnya itu balik lagi sih Mas Kris, untuk ya sebenarnya kan di dunia yang udah terbuka seperti ini kan, dengan teknologi informasi yang sangat mudah kita akses gitu loh. Kita juga harus bijak sebenarnya untuk menanggapi yang ada di dalamnya itu, termasuk dalam bermain game. Yeah. Karena kan emang game itu aku bisa bilang sih dulu aku hampir kayak orang narkoba gitu loh. Oke, addicted ya? Sangat edik main game, dan nggak mandang kiri kanan lah. Jadi bisa aja aku ngelakuin sesuatu hal yang bodoh gitu loh. Oke, contohnya ngambil duit saku ya. Ya, jadi ini kita langsung luruskan aja lah ya. Kita langsung luruskan untuk permasalahan itu. Apa yang tadi yang hode-hode gitu ya. Iya. Itu kan balik lagi ya, karena kan kita kan juga punya kuasa untuk memilih karakter kita di sana. Yes. Nah, jadi emang kalau aku sendiri sih emang selalu memposisikan emang main game itu ya emang just for fun aja gitu loh. Jadi terlepas dari aku ketemu karakter yang perempuan tapi dia ternyata laki-laki, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ngomongin game online, aku jadi keinget satu anime. Jadi aku tuh suka banget nonton anime itu dulu pas kecil. Jadi kan dulu kan aku kan lahir tahun 98 ya. Yeah. Jadi emang narasi tentang metaverse itu kan emang belum ada lah saat itu ya. Belum se-booming sekarang juga kan. Dan saat aku tumbuh kan berarti kan itu mungkin di tahun 2004 sampai 2009 lah ya. Yeah. Di tahun-tahun segitu kan emang masih banyak anime-anime yang tayang di TV. Betul. Nah, salah satunya tuh aku tuh suka banget nonton namanya tuh Web Diver. Nah, jadi kan saat itu kan ya kita menganggapnya kayak sesuatu yang keren dong, karena kan memang belum pernah ada narasi-narasi seperti itu sebelumnya. Ya, apalagi futuristik ya. Ya, jadi ya aku cerita sedikit lah ya masih perihal Web Diver ini. Jadi ini anime, jadi ceritanya itu aku nggak tahu itu latarnya di tahun berapa, cuma yang pasti kalau dilihat dari penggambarannya, dari kotanya itu cukup futuristik. Dan aku bisa berasumsi kalau itu masa depan. Yes. Iya kan? Aku bisa berasumsi itu masa depan. Jadi filmnya itu pada dasarnya itu emang mereka tuh ada di satu pulau. Dan dengan teknologi yang ada mereka udah bisa ngebuat theme park. Taman bermain yang virtual. Wah, keren juga. Jadi berbasis pada program. Nah, jadi sedikit sinopsisnya itu jadi satu anak ini kan bersekolah dan semuanya emang punya konsolnya. Jadi konsolnya itu bentuknya kayak robot dan mereka konekin masukin USB dan nanti mereka berubah jadi hologram, program komputer, lalu mereka masuk ke dalam dunia virtualnya itu. Nah, itu kan sebelum ada narasi metaverse kan itu kan sesuatu hal yang keren ya. Dan itu konsolnya dibagikan ke semua siswanya berarti ya? Oh enggak, itu harus beli. Oh, harus beli, tetap beli ya? Iya, harus beli. Jadi emang yang mengembangkan satu perusahaan dan dia emang ngebuat konsolnya untuk diperjualbelikan, untuk kepentingan komersil. Nah, market ya? Market. Nah, aku ngelihatnya adalah ini sebenarnya narasi yang sudah ada nih sejak tahun 90-an. Dan ternyata bisa direalisasikan sebagai metaverse kalau sekarang kita tahunya ya. Dan itu maksudnya kan tahun 90-an, itu jauh sekali ya. Sangat jauh. Dan metaverse kan baru digembor-gemborkan kan kalau nggak salah tahun lalu ya. Tahun lalu kan baru naik itu narasinya tentang metaverse, terlepas dari kondisi dunia yang saat itu emang mengharuskan kita untuk di dalam rumah ya. Semuanya serba online, pesan makanan online. Tapi di situ aku tuh ngeliatnya tuh kayak, wow, berarti orang-orang dulu tuh emang udah mempersiapkan hal-hal yang akan kita pakai di masa depan gitu loh. Secara prototipenya itu emang udah dibentuk. Baru mungkin bisa terrealisasikannya di tahun-tahun ini. Di tahun belakangan ini. Kita tarik mungkin 3 tahun, 2 tahun ke belakang ini mungkin ya. Iya, betul. Karena kan cukup unik ya, karena kan itu kan kartun. Pada dasarnya kartun, anime yang ya emang fiksi gitu loh. Emang fiksi, dari karakter pun juga fiksi, apalagi ceritanya. Betul. Kayak saat aku ngedenger tentang metaverse itu kayak, wow, ini kayak
mengembalikanku kepada ingatan masa lalu, ingatan masa kecil ya. Masa kecil, pernah nonton film yang semacam itu, oh ternyata di tahun 2021 itu ternyata udah bisa loh kita kayak gitu. Yang awalnya kita cuma nonton doang, pada akhirnya kita bakal bisa merasakan experience-nya itu. Gitu. Betul. Berarti pemikiran orang, emang kita nggak bisa lihat pemikiran orang itu mau dulu, mau sekarang, tetap mereka punya idealis itu untuk ke depan terus ya. Berpikiran selalu ke depan ya. Iya, berpikir selalu ke depan. Ke depan. Karena kan emang kan pada akhirnya kan kita kan bakal ngomongin probabilitas kan antara bisa atau tidak gitu loh. Dan persentase itu hanya sebuah skala lah ibaratnya. Maksudnya tingkat keberhasilan 90%. Oh, berarti emang tingkat keberhasilannya lebih besar. Tapi kan 10%-nya itu kan bisa jadi menghapus semua 90%-nya gitu loh. Iya. Dan memang berawal dari khayalan mungkin ya, dari imajinasi, pengen buat sesuatu nih, pengen buat gini. Akhirnya pengaplikasiannya. Iya benar. Akhirnya mereka mencoba untuk berkarya lah istilahnya kan. Karena kan emang teori-teori itu kan selalu berkembang ya tiap tahun ya, bukan hanya teori sosial. Maksudnya kalau misalnya ngomongin dari segi saintek pun juga setiap tahun pun juga ada penemuan-penemuan baru gitu loh. Yes. Jadi memang tidak menutup kemungkinan hal-hal yang mungkin kita lihat di film, di TV, di kartun lah atau mungkin di film-film favorit kalian itu bisa aja kita merasakan experience-nya langsung. Iya. Contoh kayak mobilnya Batman ya dulu ya. Iya. Orang pikir ini cuman tambah-tambahan dan bla bla bla, kan gak ada senjatanya dan segala macam. Ternyata ada loh yang bisa buat. Betul, dan bener-bener jadi itu mobil Batman. Betul. Itu bisa untuk perang kali ya. Mobil Batman itu ya. Ya jadi emang kalau aku sih melihatnya emang kalau misalnya nonton film atau mungkin nonton anime kartun itu emang ya pasti ada satu titik yang bisa jadi realistis aja sih. Iya, jadi emang nggak selamanya yang dibilang fiksi itu hayalan. Siapa tahu emang dia bilang fiksi itu hayalan karena emang masih kebayang. Bagaimana kalau misalnya emang dia berpikir untuk ngaplikasiin beneran ya? Ya jadi kepikiran ya, kalau misalkan kita bener-bener saw itu ada ya Sword Art Online ya. Jadi pengen gitu, maksudnya main-main game lagi ya di umur sekarang gitu. Benar. Kita masuk ke dunia lain, kita pegang pedang kan kita udah nggak ada pedang-pedangan ya. Sekarang semuanya pakai tembak-tembakan gitu. Itu kan berarti kan secara konsep dasar itu hampir mirip kayak metaverse bukan sih? Yes. Iya kan? Betul. Cuma emang untuk pengaplikasinya beda aja karena kan kalau kayak Sword Art Online itu kan untuk main game, kalau dia kan kalau metaverse kan lebih untuk ya bertemu lah, bertegur sapa, semacam sosial media tapi virtual reality gitu loh. Virtual reality, betul. Dengan kemajuan itu semua kan pasti kan selalu ada resiko. Iya betul. Ya. Selalu ada pro dan kontra juga. Selalu ada pro dan kontra. Makanya kita sebagai pengguna teknologi pun juga harus cerdas, harus punya sikap lah tentang teknologi. Karena memang benar teknologi itu dibuat untuk memudahkan manusia, tapi banyak juga loh teknologi yang merugikan. Betul. Jadi nggak semua teknologi, nggak semua penemuan-penemuan baru itu bisa membantu, tapi kita yang dikasih akal sama Tuhan itu yang bisa memilah lah teknologi mana yang cocok buat kita. Kita harus pinter-pinter ya memilah mana teknologi dan informasi yang baik untuk dipergunakan. Betul. Mana yang tidak. Jangan sampai kita mempergunakan teknologi dan informasi itu sendiri untuk merugikan orang lain. Betul, hal-hal yang tidak baik. Ya kan? Karena banyak itu kan cybercrime itu kan kayak contoh penipuan. Ya, apalagi emang setelah kemarin kasusnya Bjorka ya. Iya. Semua orang tuh langsung melek tentang keamanan digital. Betul. Karena aku pun juga seperti itu. Karena awalnya nggak aware untuk data-data diriku di internet. Yes. Dan suka ngasal kalau misalnya buka website. Jadi setelah adanya Bjorka itu ya kita ambil sisi positifnya aja ya. Kita ambil sisi positifnya, pada akhirnya kita bisa aware, kita bisa peduli lah sama keamanan kita di internet. Yes. Ya kita harus sama-sama ya. Betul. Kita harus bisa, ya itu ya balik lagi memilah dan kita harus hati-hati banget nih dalam memilih teknologi dan informasi. Betul. Karena jangan sampai kita juga yang dirugikan kan. Gak mau sekali. Juga kan kita data kita, pribadi kita, privasi kita itu kan sesuatu hal yang mahal lah kalau misalnya emang dijadikan suatu komoditas ya. Betul, dan orang lain tahu gitu. Misalkan
kita lagi duduk di depan rumah misalkan ya kan. Serem banget itu Mas Ya, Lis. itu serem juga kan jadinya kan. Oke Mas Salim, thank you so much nih buat waktunya udah Aku mau yang thank you, Mas ngobrol-ngobrol Chris. Thank you for santai di having me. sharing kita ini. Yes, thank you for having me too. Yes. Oke, sekian ya Inks People episode kali ini. Jangan lupa kalian untuk like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk saksikan teknik setiap hari Rabu dan watching hanya di YouTube Inixindo. Saya pilih Inixindo.